Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan sharing materi tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Nah, video ini adalah video part kedua akuntansi pada perusahaan dagang. Dan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Jurnal khusus yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi sejenis yang sering terjadi. Jurnal khusus bertujuan untuk mengurangi pekerjaan dalam memposting ke buku besar dan untuk menciptakan pengendalian intern bagi perusahaan. Adapun manfaat jurnal khusus bagi perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat spesialisasi kerja atau pembagian kerja menurut jenis jurnal yang telah ditentukan. Kedua, informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena ada pengelompokan data keuangan yang sejenis. Ketiga, posting ke buku besar jauh lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara berkala dengan pengelompokan transaksi yang sejenis. Keempat, mudah diperiksa kembali secara berkala. Beberapa buku jurnal yang biasa digunakan dalam perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal pembelian atau purchase journal. Jurnal pembelian adalah jurnal untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Dan format untuk jurnal pembelian adalah seperti berikut. Pada baris pertama, ada tempat untuk menuliskan nama perusahaan, kemudian judul dari jurnal, dan juga di baris ketiga ada periode. Ada satu kolom untuk menuliskan tanggal, kemudian satu kolom untuk menuliskan keterangan, satu kolom referensi, kemudian ada kolom debit untuk mencatat jumlah pembelian, dan juga kolom kredit untuk mencatat utang dagang. Jurnal yang kedua yaitu jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit dan formatnya seperti berikut. Seperti biasa ada 3 baris utama. Baris yang pertama untuk mencatatkan nama perusahaan, baris kedua adalah untuk menuliskan judul dari jurnal yang dibuat, dan baris ketiga adalah baris untuk menuliskan periode pembuatan jurnal tersebut. Satu kolom untuk mencatat tanggal, kemudian satu kolom untuk mencatatkan keterangan, satu kolom untuk menuliskan referensi, dan juga satu kolom debit untuk menuliskan piutang dagang, dan satu kolom kredit untuk menuliskan dari penjualan. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Dan format jurnal penerimaan kas adalah seperti berikut. Yang keempat, ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, dan format jurnalnya seperti berikut. Yang terakhir, yang kelima, ada jurnal umum atau general journal. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dibukukan ke dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, maupun jurnal pengeluaran kas. Dan format untuk jurnal umum adalah seperti berikut.
Demikianlah materi untuk part yang kedua tentang akuntansi pada perusahaan dagang. Dan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan, silakan kalian berlatih dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Demikianlah materi untuk pertemuan kali ini. Ingat, tetap semangat dan juga selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengadaptasi kebiasaan baru dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Sampai jumpa di video selanjutnya.